Halo semuanya, jadi kami di sini akan menjelaskan apa itu bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Apa itu bubble sort? Bubble sort adalah algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan berulang kali membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan dalam daftar dan menukarnya jika urutannya salah. Selanjutnya ada insertion sort. Algoritma pengurutan yang bekerja dengan menyisipkan elemen satu persatu ke dalam posisi yang tepat di antara elemen yang sudah terurut. Dan yang terakhir ada selection sort. Algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan mencari elemen terkecil atau terbesar dari daftar yang belum terurut, lalu menukarnya dengan elemen pertama dari bagian yang belum terurut tersebut. Kami mendeklarasikan data sebagai integer. Nah, fungsi dari data ini untuk seberapa banyak panjang array yang kita inginkan. Setelah memasukkan output dan input, dan ketika kita jalankan, maka output akan muncul. Silakan masukkan banyaknya data, dan input berguna untuk memasukkan angka yang kita ingin masukkan. Kemudian, kita menggunakan fitur call yang telah dikaitkan dengan function atau baca array, dapat juga berfungsi sebagai peletakan supaya tidak terlalu panjang, dan juga untuk membuat fungsi tersebut bekerja. Kemudian kita declare i sebagai integer dan melakukan pengulangan di mana kami memasukkan for, kemudian variabel diisi i sebagai pengulangan. Kemudian start value-nya kita masukkan 0 sampai dengan data dikurang 1 untuk seberapa banyak yang kita ingin lakukan pengulangan, contohnya 5 kali sampai seterusnya. Kemudian input ini dengan bertujuan agar logika menginput seberapa banyak yang user inginkan. Fungsi i untuk melakukan pengulangan. Kemudian kita menggunakan for lagi, namun kita membuat decreasing dan melakukan percabangan dengan tujuan indeks keempat dikurang yang lebih kecil daripada indeks ketiga yang menggunakan if, dan untuk assign-nya dilakukan program pekerjaan dengan mendeklarasikan. Kemudian untuk mendapatkan fungsi cetak array, kita mendeklarasikan fungsi i sebagai pengulangan dan menggunakan for. Di sini kita memasukkan output, dan pada saat kita jalankan, maka logika akan meminta user untuk memasukkan yang pertama, berapa banyak user yang ingin masukkan datanya. Yang kedua, user menginput data tersebut. Yang terakhir, cetak array, maka akan tercetak semua inputan dari user. Flowchart dimulai dengan mendeklarasikan variabel dan array, kemudian meminta pengguna memasukkan 5 angka. Setelah data belum terurut ditampilkan, program melakukan proses pengurutan dengan membandingkan setiap elemen, mulai dari indeks ke-1 dulu. Lalu, menggeser elemen yang lebih besar ke kanan, hingga menemukan posisi yang tepat untuk menyimpan nilai sementara. Setelah seluruh elemen terurut, program menampilkan hasil akhir berupa angka yang sudah terurut dari yang kecil ke besar. Ada juga langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu inisialisasi variabel n sama dengan 5 serta deklarasi i, j, dan temp, dan juga array data n. Langkah kedua yaitu input data. Loop dari i sama dengan 0 sampai 4 untuk meminta pengguna memasukkan 5 angka ke dalam array. Ketiga, tampilkan data sebelum diurutkan. Dan keempat, program menampilkan semua nilai array sebagai unsorted number. Dan proses insertion sort dimulai. Yang pertama yaitu set i sama dengan 1. Kedua, selama n lebih besar dari i, lakukan simpan data ke variabel temp. Set j sama dengan i dan next sama dengan true. Selama next sama dengan true, lakukan pengecekan. Jika temp lebih kecil dari data j kurang 1, geser data j kurang 1 ke posisi data j, lalu kurangi j. Terus, jika tidak, set next sama dengan false.
Jika J sudah mencapai 0, hentikan pergeseran. Setelah loop selesai, simpan temp ke posisi data J. Tambah nilai I dalam kurung I sama dengan I tambah 1. Dan kelima yaitu tampilkan hasil pengurutan. Program menampilkan seluruh isi array yang sudah tersusun sebagai sorted number. Dan program selesai. Dan ini merupakan tampilan akhirnya. Jika saya memasukkan angka 1, 2, 23, 4, dan 89, dia akan muncul angka yang sudah disusunnya dan yang belum. Flowchart dimulai dengan mendeklarasikan variabel dan array. Yang pertama, start. Program dimulai tentukan jumlah data dalam kurung n, input data, masukkan n ke dalam array L, proses, panggil selection sort untuk mengurutkan array L, output dan n, panggil cetak array, tampilkan hasil berturut, lalu program selesai. Terakhir n. Kemudian start, mulai subprogram baca array, menerima n jumlah data dan array L, lalu inisiasi, deklarasikan variabel L dalam kurung integer sebagai counter dalam kurung penghitung. Looping dalam kurung perulangan. Lakukan perulangan L dari 0 hingga n-1, kemudian input di setiap perulangan dalam kurung next. Tampilkan pesan meminta data ke min dalam kurung dan I plus 1 dan kemudian input data dan simpan ke dalam elemen array L dalam kurung I. Kemudian N. Setelah perulangan selesai, done, subprogram berakhir. Kemudian mulai subprogram, inisiasi counter L, lakukan perulangan dalam kurung loop dari I sama dengan 0 sampai n-1. Kemudian di setiap perulangan tampilkan pesan permintaan input data, lalu input ke dalam nilai L dalam kurung I. Kemudian selesai. Kembali ke program utama. Mulai subprogram, deklarasikan variabel L, K, temp, dan IDX. Loop luar dalam kurung I. Literasi dari I sama dengan 0 sampai n-2 dalam kurung untuk menentukan posisi elemen yang benar. Loop dalam K. Iterasi dari K sama dengan 1 tambah 1 sampai n-1 untuk mencari elemen terkecil atau terbesar dari sisa array. Kemudian mencari min atau max. Jika data saat ini L dalam kurung K lebih kecil dari data yang dianggap terkecil saat ini L dalam kurung IDX, maka IDX diubah menjadi K. Kemudian tukar posisi. Setelah loop dalam selesai, tukar posisi elemen di L dalam kurung I dengan elemen di L dalam kurung IDX, elemen terkecil yang ditemukan. Kemudian selesai, kembali ke program utama dan hasilnya selesai. Jadi